Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Bangper kelas A. Kami akan menjelaskan mengenai peralatan maupun perkandangan dari komoditas kuda. Mungkin untuk membahas lebih lanjut, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota kelompok 3. Di sini ada saya Sofia Latopa dengan NP Mahir 014 dan ada rekan saya. Saya Kiki Ramdhani, Mahir 003. Saya Muhammad Rafa Alifa dengan NPM Mahir 120. Saya Putri Aulia dengan NPM Mahir 020. Saya Muhammad Rizky Ramanda dengan NPM Mahir 344. Saya Muhammad Rizky Wardana dengan NPM Mahir 309. Sistem kandang. Pertama-tama, mari kita bahas dari sistem kandang yang ada pada kandang kuda ini. Sistem kandang yang digunakan yaitu sistem indoor. Kandang ini menggunakan serbuk gergaji sebagai alasnya, namun pada kandang lain tidak sedikit juga yang langsung dengan tanah sebagai alasnya dan atau menggunakan jerami kering. Nama sistem kandang yang lengkap dengan tempat exercise untuk menunggang kuda disebut dengan stable. Kandang yang diamati kelompok 3 termasuk pada kandang stable karena ada kandang utama dan tempat exercise. Jenis kandang kuda dibagi menjadi dua, yaitu kandang koloni maupun kandang individu. Kandang koloni berisi sekelompok kuda yang jumlah tertentu yang dikandangkan secara bersamaan, sedangkan kandang individu hanya berisi satu ekor atau induk dan anak yang belum lepas sapi di setiap kandangnya. Nah, pada kandang kali ini digunakan kandang jenis individu atau single stall, karena pada umumnya kandang kuda bersifat individu atau single stall. Kandang kuda umumnya berbentuk single stall. Di area perkandangan sebaiknya perlu disediakan tempat untuk latihan atau biasa disebut dengan exercise. Tempat pakan hijauan atau hay harus berada di bahu kuda. Bahan untuk konstruksi kandang adalah kayu gelondingan atau papan yang berasal dari kayu yang kuat. Kandang kuda tidak boleh tertutup rapat, tetapi agak terbuka agar sirkulasi udara di dalamnya lancar. Kandang harus terpisah dari rumah tinggal dengan jarak minimal 10 meter, dan sinar matahari harus dapat menembus pelataran kandang. Kandang kuda berukuran sekitar 3 x 4 meter. Dengan lantai beralas serabut, gergaji atau rumput kering, atau jerami. Sedapat mungkin mendapatkan sinar matahari pagi. Kuda diajak berjalan-jalan sepanjang minimum 2 km. Kegiatan ini disebut step agar aliran darah lancar dan otot-otot pun merenggang. Bahan kandang yang digunakan untuk membangun kandang kuda adalah menggunakan batu bata, kayu, dan besi. Batu bata digunakan untuk membangun keseluruhan dinding pada kandang. Kemudian kayu untuk kerangka atap dan pintu pada kandang. Dan yang terakhir yaitu besi digunakan untuk pembatas kuda agar kuda tetap pada tempatnya. Selanjutnya kapasitas kandang. Kapasitas kandang pada kandang kuda ini termasuk ke dalam kandang kuda individu. Maka dalam kandang hanya berkapasitas satu kuda. Di dalam kandang selain tempat kuda terdapat tempat pakan, mes, dan kamar mandi. Sistem lantai kandang kuda selalu diberi atlas rumput kering atau jerami dan serbuk gergaji. Alas kandang diusahakan selalu terjaga kebersihannya dan dalam kondisi kering. Tujuan pemberian alas kandang yaitu melindungi kuda ketika beristirahat, memberi kehangatan, memberi rasa nyaman, dan melindungi kaki kuda dari lantai-lantai yang keras. Alas lantai ini diupayakan tidak licin dan atau kasar yang bisa menimbulkan lecet, luka pada kaki kuda. Alas kandang harus selalu kering agar tidak menjadi sumber penyakit. Fasilitas pelengkap atau pendukung untuk peternakan kuda yaitu dilengkapi dengan gudang peralatan, gudang pakan dan kandang perawatan, kandang isolasi, dan tempat penampungan dan pengolahan limbah. Lalu ada ukuran exercise. Pada ukuran kali ini, exercise berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter. Kuda membutuhkan exercise atau latihan untuk menjaga kesehatannya. Keadaan cuaca juga perlu dipertimbangkan pada saat akan menjalani latihan, agar kondisi fisik kuda tetap prima. Hal ini dipertimbangkan agar terjadi keseimbangan antara temperatur tubuh dan lingkungan. Peralatan kandang kuda.
Peralatan yang ada pada kandang kuda kali ini terdapat beberapa macam, seperti sekop dan cangkul, yang berfungsi untuk mengambil dan membuang kotoran ternak, serta limbah padat yang ada di sekitar lingkungan sekitar kandang. Berikutnya yaitu bridle, yang berfungsi untuk mengontrol kuda, dan juga saddle, sebagai alas untuk duduk di atas kuda. Lalu yang terakhir yaitu tali tambang dan tali webbing yang berfungsi untuk eksersis kuda. Lalu ada tempat pakan. Tempat pakan kali ini dipakaikan alas kayu. Untuk penyetokan pakan selama 2 minggu sekali sebanyak 3 karung atau 25 kg satu karung. Pakan utama kuda adalah rumput dengan berbagai jenis, seperti Panisum maximum dan Brasheria mutica dengan ketinggian 1,2 meter dan bermacam-macam jenis rumput yang tumbuh di mana-mana dengan ketinggian 40 cm yang biasa diarit untuk makanan ternak. Pakan kuda hanya cukup untuk digunakan bagi kelangsungan hidup, tetapi untuk kuda pacu atau olahraga perlu tambahan konsentrat dan vitamin. Untuk pakan kuda, hijauan yang paling penting dalam bentuk segar di pastura dan bentuk hay. Kuda tidak memamah biak dan secara fisiologis tidak dapat melakukan proses regurgitasi. Kuda memiliki sekum yang besar dan mengandung mikroorganisme yang mampu mencerna pakan berserat, sehingga kuda dapat memanfaatkan hijauan dan jerami serta mengubahnya menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap.